Status to stuck in a freaking video game? All I'm saying is I The don't... game machine must have electrocuted all of us now. Halo film lovers, kembali lagi bersama saya Kak sebagai seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya mau nge-review film Jumanji Welcome to the Jungle yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Jack Kasdan dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, dan masih banyak lagi pemain-pemain veteran lainnya. Film ini bercerita tentang beberapa anak remaja yang tidak sengaja memainkan game misterius dan terjebak ke dalam dunia gamenya. Bagaimana nasib para remaja itu? Akankah mereka bisa kembali ke dunia nyata ataukah akan terjebak selamanya di dalam dunia game? Jadi gak usah berlama-lama, persiapkan posisi ternyaman untuk menonton, seduhkan kopi hitam biar gak garing genggerong alias tenggorokan, dan enjoy your life. Film diawali dengan memperlihatkan cerita di tahun 1996 dan seorang remaja bernama Alex menemukan sebuah kotak game di sisi pantai. Pada saat Alex membuka kotak itu, di dalamnya terdapat sebuah kotak kaset game. Alex pun langsung memasukkannya ke dalam PS2 hasil sewaannya. Dan tiba-tiba, di luar terlihat menghasilkan cahaya hijau dan Alex pun menghilang. Setelah 20 tahun kemudian, adegan berpindah kepada seorang remaja yang bernama Spencer. Ini bebenguknya. Dan datanglah temannya yang bernama Bridge. Ini bebatoknya. Bridge meminta tugas sekolah yang sudah dikerjakan oleh Spencer karena Spencer adalah murid pintar sekaligus kutu buku. Adegan berpindah kepada seorang murid cewek cantik yang bernama Bethany. Ini rarainya. Dia dipergok oleh gurunya saat sedang melihat-lihat aplikasi si montok, alhasil dia pun dihukum. We're done. And that's detention. Di sisi lain, seorang murid pendiam alias kuhuleun yang bernama Martha, ini mastakannya. Martha disuruh oleh gurunya untuk memilih tim dalam permainan bola basket, tetapi dia tidak menuruti aturan gurunya sekaligus meledeknya karena Martha tidak suka dengan olahraga, alhasil dia dihukum. A gym teacher. Dead. That's detention. Adegan berpindah lagi kepada Spencer dan Bridge yang sedang dimarahi sekaligus didakwah karena ketahuan bahwa tugas Bridge dikerjakan oleh Spencer. Akan tetapi, Spencer malah mengekang sekaligus ngelawan, alhasil mereka berdua pun dihukum. Spencer, Martha, Bridge, dan Bethany diberi hukuman untuk membersihkan gudang yang sangat berantakan. Spencer menemukan sebuah kotak game yang mirip dengan yang dimainkan oleh Alex pada tahun 1996. Spencer pun mengajak teman-temannya untuk memainkan game itu. Bridge yang sudah tidak sabar ingin bermain langsung memilih karakternya yang bernama Franklin Muspinball, seorang ahli geologi. Spencer memilih karakternya yang bernama Dr. Brepperstone. Bethany memilih karakternya yang bernama Sally O'Brien, si gendut jenius. Dan Martha memilih karakternya yang bernama Ruby, seorang pembunuh pria. Dan tiba-tiba, satu persatu mereka pun terhisap dan masuk ke dalam video game. Dimulai dari Spencer yang duluan mendarat dan berwujud karakternya yang ia pilih yaitu Dr. Brepperstone. Guys, my hair. Dan disusul oleh Bridge yang menjadi Franklin. Martha menjadi Ruby. Dan Bethany menjadi Dr. Sally O'Brien. Mereka berempat pun saling bingung dan bertanya-tanya kenapa mereka bisa masuk ke dalam dunia game. I'm Fridge, who are you? I'm Spencer. What? I think we got like sucked into the game. Martha? Yeah. You're Ruby, Dan right? tiba-tiba Bethany diterkam oleh seekor kudanil. Wait a second. Where's my electrocuted all of us now? Dan dia pun datang kembali dari atas langit. Setelah itu, beberapa kudanil pun datang, mereka pun ketakutan dan lari. Guys,
Bethany, get up. Bethany, get up. Datanglah Nigel, seorang karakter yang tidak bisa dipilih oleh pemain game, yang berarti dia pemandu dari game Jumanji ini. Nigel pun bercerita bahwa game Jumanji ini mengalami bencana karena kutukan yang diakibatkan oleh sekutunya yang bernama Penpelt. Pada saat Penpelt mengambil permata yang terletak di patung Jaguar, dia seketika mempunyai kekuatan jahat dan bisa mengendalikan semua binatang yang ada di Jumanji. Assumed dominion over all Jumanji's creatures. A terrible curse befell this world. Dan terjadilah kutukan yang akan membawa bencana bagi dunia Jumanji ini. Nigel pun berencana mengambil permata itu dari Penpelt dengan diam-diam dan berhasil diambil olehnya. Bring me that jewel! Here you go. Oleh karena itu, mereka berempat ditugaskan untuk menyimpan kembali permatanya itu di patung Jaguar dengan tujuan supaya kutukannya bisa hilang. Nigel pun menurunkan mereka berempat di sebuah padang berumput. Sebelum Nigel pergi, dia menitipkan pesan, nasib Jumanji ada di tangan kalian, dan teriakkan nama Jumanji itu di saat kalian sudah menyimpan permata itu kembali. Saat mereka melanjutkan perjalanannya ke patung Jaguar dengan jalan kaki, Spencer membuka petanya. Akan tetapi, Spencer malah bingung karena petanya kosong, dan hanya Bethany saja yang bisa melihat peta itu karena karakter yang Bethany pilih, yaitu Dr. Oberon, adalah seorang ahli peta. What's that? The study of maps. It was one of Professor. Tetapi, petanya sobek dan mereka harus mencari sobekannya itu supaya mereka bisa tahu arahnya. Dan saat Spencer tidak sengaja menekan dadanya, sebuah hologram muncul yang di dalamnya terdaftar kemampuan mereka masing-masing beserta kelemahannya. Spencer mempunyai kemampuan tak kenal takut, memanjat, cepat, bumerang, dan tidak punya kelemahan. Giliran Martha mempunyai kemampuan karate, tai chi, aikido, tarung dansa, dan kelemahannya adalah racun. Bethany mempunyai kemampuan seorang ahli peta dan kelemahannya tidak mempunyai ketahanan. Giliran Pridge kemampuannya seorang ahli kehewanan dan kelemahannya kue dan sangat lambat dalam berlari. Pada saat mereka melihat petanya berubah dan tiba-tiba Here, I think. sekelompok anak buah Penpelt datang dan mengendarai KLX milik tetangganya. Mereka pun berlari dan terjun ke bawah sungai. Nope, I'm gonna die. Dan mereka pun selamat, akan tetapi Martha ketakutan karena dia tertembak oleh anak buah Penpelt dan menghilang. Martha pun datang kembali dari atas langit. They got me. Setelah itu, Spencer pun melihat tato garis 3 yang ada di lengannya. Dan Spencer pun berkata bahwa tanda garis ini adalah nyawa kita. Dan Bethany hanya mempunyai 2 garis karena dia pernah mati saat dimakan kuda Nil di sungai tadi. Begitu juga dengan Martha karena tertembak oleh musuh dan hanya mempunyai 2 garis yang berarti punya 2 nyawa lagi. It's our life count. Dan mereka berempat pun melanjutkan perjalanannya lagi. Scene berpindah kepada Penpelt beserta anak buahnya yang sedang rungsing alias rudet karena gagal mengejar mereka berempat. Pen pun langsung menyuruh semua makhluk hidup dan anak buahnya untuk menangkap mereka berempat dan membawa permatanya kembali. Find them. Adegan berpindah kepada mereka berempat yang sedang melewati tebing, akan tetapi Pridge malah marah sekaligus amuk-amuk kepada Spencer. Karena Spencer sudah memainkan game ini dan melibatkan mereka bertiga ikut terjebak di dalam game ini. I'm not stupid, Spencer. I asked you to do me one simple. Now I can't do the one thing that I'm actually good at, and it's all your fault. Pridge yang sudah terlanjur marah sekaligus udat adat langsung mendorong Spencer ke jurang dan mati. 270 pounds of pure muscle. I'm supposed to be afraid of you? Spencer pun datang kembali dari langit dan memiliki 2 nyawa lagi. Spencer pun langsung marah disertai murang-maring dan langsung menggaplok si Pridge.
Akan tetapi, Spencer yang masih mempunyai hati baik langsung mengajak Bridge berdamai dan bilang bahwa kita berempat ditakdirkan masuk ke dalam dunia ini. Dan mau tidak mau, kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan dunia Jumanji dan pulang dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pasar. Dan tanpa disadari, Bridge memakan kue yang termasuk kelemahannya. Dan tiba-tiba, That's my famous pop. Am I still black? Hey, it's all good. Bridge pun hidup kembali dengan sisa 2 nyawa. Datanglah seekor anak kecil yang mengajak mereka untuk menunjukkan bagian kertas yang hilang dari peta itu. So, thinking Saat Spencer membuka wadah itu, muncullah seekor ular sawah dan langsung menyerang Martha, tetapi dengan segap Spencer langsung menangkapnya. Setelah itu, mereka langsung mengambil isi dari wadah itu. Dan ternyata, di dalamnya hanya ada seekor patung kepala gajah dan kertas yang bertuliskan, "Saat kau melihatku, mulailah memanjat." Mereka pun sedikit bingung disertai tenggar kalongan karena tidak mengerti apa maksud dari tulisan itu. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Saat mereka mau keluar dari pasar itu, sekelompok anak buah Pen sudah menghadangnya dan mengejar mereka. Dan dengan terpaksa, Spencer melawan mereka dengan kemampuan karakternya yaitu Dr. Brepston. uppercut. Doctor, head smash. Block. Kablam. Datanglah seorang pria yang mengajak mereka untuk bersembunyi di bawah tanah dan lari dari situ. Mereka pun dipimpin oleh pria itu untuk melewati rintangan yang ada di tempat itu. I need you to follow me and do exactly as I say. Backs against the wall. Bricks and freeze. Singkat cerita, mereka berlima berhasil keluar dan tiba di sebuah hutan. Mereka pun memperkenalkan dirinya masing-masing kepada pria itu, dan Bethany pun bilang bahwa aku adalah wanita ketika di dunia nyata. Sedikit waktu untuk bersantai, mereka beristirahat dulu untuk sejenak dan menikmati minuman tuak yang ada di game Jumanji. Pria itu pun memperkenalkan dirinya dan dia bernama Alex. Alex sedikit bercerita bahwa dia sudah lama terjebak di game ini semenjak beberapa bulan. Tapi kenyataannya Alex sudah menghilang setelah 20 tahun lamanya. Dan Alex hanya mempunyai sisa 1 nyawa karena dia kehilangan nyawanya pada awal permainannya. Alex pun bilang bahwa kemampuannya bisa mengendarai helikopter dan kelemahannya seekor nyamuk. Mereka berlima pun saling bekerja sama dan berencana untuk mengambil helikopter sebagai kendaraan untuk mereka melanjutkan perjalanan. We just gotta stick together. Dudes. Akan tetapi, gudang tempat adanya helikopter itu dijaga oleh beberapa anak buah Penpel. Martha yang berencana untuk mengelabui para penjaga itu supaya mereka bisa masuk ke sana dan mengambil helikopternya. Tetapi Martha tidak tahu cara menggoda pria dan Bethany pun mengajarkan sedikit gerakan cara mengelabui pria. Now smile. You look terrified. Setelah itu, Martha pun memulai aksinya, akan tetapi dia lupa gerakannya itu dan tanpa disadari, dia mengeluarkan kemampuannya yaitu tarung dansa. Hello, little lady. Singkat cerita, mereka pun berhasil masuk dan Alex pun mulai mengendarai helikopternya karena Alex memiliki kemampuan seorang pilot. Reporting for duty. Let's go, people. Akan tetapi, kolektif helikopternya rusak dan membuat helikopternya terjatuh ke sebuah jurang dan tidak bisa menaikinya kembali ke atas. Dan tiba-tiba, badak albino datang mengejar mereka. Spencer dengan beraninya pergi ke atas helikopter dan memperbaiki kolektifnya itu supaya helikopternya bisa naik kembali ke atas. Towards these deadly helicopter blades. Got it! Akan tetapi, Bridge tanpa sengaja menjatuhkan permatanya. Terpaksa, mereka kembali lagi ke bawah untuk mengambil permata itu. Tetapi, permatanya dikelilingi oleh para badak itu. Spencer yang sudah kehabisan akal langsung menjatuhkan Bridge ke bawah sebagai tumbal agar badak itu mengejar Bridge. Dan Spencer pun bisa mengambil permatanya kembali.
Bridge pun hidup kembali dari langit dan diselamatkan oleh Spencer, dan Bridge pun punya satu nyawa lagi. Roll 90 degrees to the right. Singkat cerita, mereka pun berhasil selamat dan tanpa disadari Alex digigit nyamuk yang merupakan kelemahannya. Seketika Alex pun langsung pingsan, dan pada saat nyawa Alex akan menghilang, Bethany dengan beraninya mentransferkan nyawanya kepada Alex. He's dying. Dengan gantinya, nyawa Bethany hilang satu karena sudah diberi kepada Alex. Dan Alex pun hidup kembali. Bethany, okay? Pada saat Spencer dan Martha mengambil air minum ke sebuah sungai, ternyata Spencer mulai menyukai Martha sejak kelas 7 dan mengungkapkan cintanya. Begitu juga dengan Martha, dia juga menyukai Spencer karena Spencer pintar dan seorang kutu buku. Pada saat mereka mau bertukar jigong alias cipokan, tetapi tiba-tiba Bridge datang dan memberitahukan tempat patung jaguar berada. Hey, I don't want to see that. God. Kampret emang si Bridge, mengganggu momen-momen mau percocok tanaman. Oke, lanjut. Mereka pun senang sekaligus atoh dan melanjutkan perjalanannya lagi. Singkat cerita, pada saat mereka berjalan, tiba-tiba jalanannya dipenuhi dengan cahaya obor dan menuju ke sebuah patung jaguar. Tetapi Bethany yang melihat patung gajah langsung teringat dengan kertas yang bertuliskan, "Jika kau melihat patung gajah, memanjatlah." Spencer pun langsung mengambil permatanya dan langsung memanjat pohon yang ada di dekat patung gajah. Akan tetapi, dia terjatuh karena kaget sekaligus rewas oleh seekor tupai. Spencer pun terjatuh dan dimakan oleh seekor jaguar. Dia pun hidup kembali dengan sisa satu nyawa. Dan tiba-tiba, para anak buah Penn pun datang. Mereka pun berpencar untuk pergi menuju patung jaguar. Left side. I'll go up the right. Martha yang memiliki kemampuan tarung dansa menghadang para anak buah Penn itu. Akan tetapi, dia terkena jebakan dan untungnya Spencer datang dan menggaplok musuh itu dan langsung pergi ke patung jaguar dengan mengendarai sepeda motor bermerek KLX. Di sisi lain, Bridge didatangi oleh seekor gajah, tetapi dia bisa menghentikan gajah itu dan mengendalikannya karena Bridge seorang geologi. Zoologist. Adegan berpindah kepada Spencer yang masih dalam perjalanannya, tetapi dia dikejar oleh beberapa jaguar. Untungnya, Spencer bisa menjebak jaguar itu dengan membuat lingkaran api. Dan tiba-tiba, Bethany ditodong oleh Penn dan memaksa Spencer untuk memberikan permatanya atau Bethany akan ditembak oleh Penn. Dan datanglah si Maghrib alias Bridge sambil menaiki gajah dan membawa permatanya itu. Tetapi dia diserang oleh jaguar dan tidak sengaja permatanya terlempar jauh. Spencer pun pergi memanjat ke patung jaguar dan Martha mengambil kembali permatanya yang sudah terlempar jauh. Go, Martha! Akan tetapi, permatanya dikelilingi oleh ular-ular beracun. Tetapi, Martha dengan beraninya mengambil permata itu dan tiba-tiba Penn pun datang sekaligus mengendalikan ular-ular itu. Martha yang masih memiliki 2 nyawa, dia sengaja membiarkan dirinya dipacok oleh ular dan mati. That is my weakness. Supaya dia bisa hidup kembali dari langit dan memberikan permatanya itu kepada Spencer yang sudah menunggunya di atas patung jaguar. Spencer pun dengan cepat bergelantungan menggunakan tali dan mengambil permata itu sekaligus memasangkannya di patung jaguar. Go, Spencer. Dan tiba-tiba,
Mereka pun langsung meneriakkan nama Jumanji dan kutukan pun terhilangkan bersama Pen-Pel. Call out its name. Call out its name! Jumanji! Setelah itu, datanglah Nigel yang akan mengantar kepergian mereka kembali ke dunia nyata. Your work here is done. So sadly, Spencer mengajak Martha untuk tinggal di dunia game ini supaya bisa berduaan untuk selamanya. Tetapi Martha memilih pulang ke dunia nyata dan akan selalu bersama Spencer untuk selamanya. Singkat cerita, mereka pun berhasil kembali ke dunia nyata dan mendatangi rumah Alex. Where's Alex? Alex pun langsung menghampiri mereka dan bilang bahwa Alex sudah mempunyai istri dan seorang anak. Bethany. Karena Alex sudah terjebak di dunia game selama 20 tahun. What? Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggamerskan. Jadi gimana menurut film Lovers? Apakah film Jumanji Welcome to the Jungle ini sangat seru? Dan bagaimana pendapat kalian tentang cara saya menjelaskan alur cerita film ini? Apakah bisa dipahami ataukah kurang dimengerti? Tulis saja di komentar jika saya kurang jelas menceritakan alur-alur filmnya supaya saya bisa memperbaikinya lagi ke depannya. Jadi segitu saja video review film dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mengerti. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya para film lovers.